Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah, ibu juga baik. Oke, kita berdoa dulu ya supaya pertemuan kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya ketua kelas silahkan pimpin doanya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baiklah, kita mulai pertemuan pagi ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu akan mengabsen terlebih dahulu, mengecek kehadiran kalian. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Bagus. Ini ada yang tahu hari ini adalah hari apa? Ya, hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian semester 1 atau ujian semester ganjil ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, ibu ada satu pertanyaan nih untuk kalian. Pertanyaannya ialah, pernahkah kalian terluka? Pernah ya, pastinya. Apa yang terjadi saat kalian terluka? Lukanya menutup kembali setelah beberapa hari ya, yaitu adalah kerja dari salah satu komponen darah kita. Nah, jadi ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Sebelum kita memasuki pelajaran, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama ialah Ananda dapat menjelaskan struktur komponen penyusun darah dengan benar. Kemudian, Ananda dapat menjelaskan fungsi komponen darah dengan benar melalui pengamatan video dan kajian literatur yang Ananda laksanakan nantinya. Kemudian, Ananda dapat menjelaskan proses pembekuan darah dengan benar. Yang selanjutnya, Ananda dapat membandingkan berbagai macam hasil diskusi tentang komponen penyusun darah dengan baik dan benar. Kemudian, Ananda dapat memaparkan hasil diskusi tentang komponen penyusun darah dengan baik melalui kegiatan presentasi di depan kelas. Oke, setelah ibu bacakan tujuan pembelajarannya, apakah Ananda tergambar atau terfikirkan apa-apa saja kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti? Ya, berarti ibu akan memberikan kalian tugas dan ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Oke, kita bagi saja ya kelompoknya. Kelompok 1 diketuai oleh Putri. Kelompok kedua diketuai oleh Resi ya. Kelompok 3 diketuai oleh Sonia. Kelompok 4 diketuai oleh Rizky. Dan kelompok terakhir, yaitu kelompok 5 akan diketuai oleh Arjuna. Oke, sudah selesai ya pembagian kelompoknya. Nah, ibu harap Ananda semuanya duduk per kelompok dan nanti akan ibu berikan LKS serta video yang harus Ananda amati dan bahan bacaan yang harus Ananda diskusikan dengan teman kelompok Ananda semuanya. Oke? Bersiap ya, tetap semangat ya. Waktu untuk mengamati video dan berdiskusi ibu berikan sebanyak 20 menit ya. Apakah cukup? Cukup ya pastinya, anak-anak ibu pintar loh semuanya. Ibu harap kalian dapat mengamati video dengan teliti dan membaca literasi dan membaca bacaan yang telah ibu berikan dengan seksama. Kemudian mendiskusikannya bersama-sama dengan teman kelompok Ananda semuanya. Oke Ananda semuanya, waktu berdiskusi per kelompok sudah habis ya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari perwakilan tiap kelompok. Silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu memaparkan presentasinya, memaparkan hasil diskusinya. Dilanjut kelompok 2. Ya, kemudian kelompok 3. Kelompok 4 dipersilahkan. Ya, dan terakhir kelompok 5 ya. Semua kelompok telah tampil, telah mempresentasikan apa yang telah didiskusikannya tadi. Maka dari itu kita akan menggabungkan apa-apa saja yang telah didengarkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ananda semuanya tadi, di dalam tubuh manusia terdapat sekitar 6 liter darah
Darah tersebut memiliki dua komponen yang berbeda. Yang pertama ialah cairan darah atau plasma darah, dan yang kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah ini adalah sel-sel hidup. Sel-sel hidup ini terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kita masuk yang pertama ya. Tadi yang dibahas adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan darah yang berwarna kuning yang menjadi media atau tempat sel-sel darah berada, yang akan menyalurkan ke seluruh tubuh manusia. Nah, fungsi dari plasma darah ini yang pertama ialah untuk mengangkut air dan sekaligus menyebarkan ion-ion yang terkandung di dalam sel darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ialah untuk mengangkut hasil oksidasi untuk dibuang melalui alat ekskresi. Yang ketiga ialah untuk menjaga temperatur tubuh. Nah, yang keempat sebagai alat untuk mengangkut getah dan hormon dari kelenjar limfa, dari kelenjar buntu. Yang kelima, fungsi dari plasma darah ini adalah untuk mengatur dan menjaga keseimbangan asam dan basa pada darah. Nah, yang terakhir, fungsi dari plasma darah ini ialah untuk mengangkut sari makanan. Kedua, yaitu sel darah yang bernama eritrosit. Tadi apa pengertian dari eritrosit? Ya, eritrosit adalah sel darah merah. Nah, eritrosit ini merupakan sel darah utama, yang mana sel darah merah ini adalah komponen terbanyak di dalam darah. Nah, saking banyaknya, setiap 1 mm kubik darah itu terdiri dari 5 juta sel darah merah atau 5 juta eritrosit pada tubuh laki-laki, sedangkan pada tubuh perempuan hanya terdapat 4 juta sel per 1 mm kubik saja. Tiap sel darah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Nah, di sini tadi apa yang dimaksud dengan hemoglobin? Ya, pengikat oksigen. Tanpa ada hemoglobin, oksigen tidak akan sampai ke seluruh tubuh. Di paru-paru terjadi reaksi antara hemoglobin dengan oksigen. Nah, setelah sampai di sel-sel tubuh, terjadi lagi reaksi pelepasan oksigen dari sel darah merah oleh hemoglobin. Kemudian kandungan hemoglobin inilah yang membuat sel darah berwarna merah. Ketika oksigen dilepaskan dari sel darah merah, maka sel darah merah akan berubah menjadi berwarna biru. Maka dari itu, pada pembuluh vena kita terlihat ya pada tangan, dia berwarna hijau karena tidak mengandung lagi oksigen. Karena oksigennya telah disampaikan ke sel-sel yang telah menyebar di dalam tubuh. Sel darah yang kedua ialah leukosit. Tadi apa yang dimaksud dengan leukosit? Ya benar, sel darah putih. Nah, jumlah leukosit ini lebih sedikit di dalam tubuh dibandingkan dengan sel darah merah. Misalnya, ada zat asing seperti virus yang masuk ke dalam tubuh, maka si leukosit akan memainkan perannya sebagai pertahanan tubuh. Dia akan memakan benda asing tersebut agar tidak menyebar. Maka dari itu leukosit jumlahnya lebih sedikit daripada eritrosit. Dalam setiap 1 mm kubiknya hanya terdapat sekitar 4.500 hingga 10.000 butir leukosit. Leukosit ini mempunyai bentuk yang variasi ya. Bisa dilihat di sini. Leukosit mempunyai inti yang bulat dan ada juga yang memiliki inti yang cekung. Nah, sel-sel ini dapat bergerak bebas karena tadi fungsinya sebagai fagosit atau pemakan. Leukosit dapat dibedakan menjadi dua, ada granulosit yang plasmanya bergranula dan agranulosit atau plasma yang tidak bergranula. Leukosit granulosit ini dibedakan lagi menjadi
basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, sedangkan leukosit agranulosit ini dibedakan menjadi limfosit dan monosit. Kelima jenis leukosit ini memiliki peran-peran yang berbeda loh. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil ini adalah sel leukosit yang pertama kali menanggapi adanya bahaya di dalam tubuh. Nah, nanah yang kita sebut sehari-hari itu ialah neutrofil yang sudah berjuang melawan bakteri yang menyerang tubuh. Kedua, ada eosinofil. Eosinofil ini berhubungan dengan banyaknya pengganggu atau bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Ketiga ada basofil. Basofil ini bertanggung jawab untuk memberi reaksi alergi dan antigen dengan jalan mengeluarkan histamina kimia yang menyebabkan peradangan. Nah, selanjutnya ada limfosit. Limfosit ini memiliki 3 jenis limfosit. Yang pertama ada sel B. Sel B ini adalah sel yang membuat antibodi untuk mengikat patogen lalu menghancurkannya. Kemudian ada sel T. Sel T ini adalah pembantu dari sel B yang akan mengkoordinir tanggapan ketahanan tubuh. Yang lainnya ialah monosit. Nah, sel monosit ini adalah sel vakum atau sel pembersih. Apabila telah terjadi peperangan antara bakteri dan leukosit, maka yang akan membersihkannya di dalam tubuh ialah monosit. Kemudian ada sel darah yang terakhir, yaitu trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini berbentuk oval dan tidak berinti. Bentuknya bulat dan bikonkav, yaitu cekung dan cembung atau seperti piring. Ukurannya kecil, yaitu sekitar 3 hingga 4 milimikron. Nah, pada umumnya setiap milimeter kubik darah terdapat 150.000 trombosit. Selain membahas tentang komponen darah yang kalian isi tadi di LKS, ada lagi tentang pembekuan darah. Nah, pembekuan darah ini terjadi apabila adanya luka, ya tentu saja ya. Jika tidak ada luka maka tidak ada proses pembekuan darah atau proses pemulihan ya. Pada saat tangan kita terluka maka tangan kita akan mengeluarkan darah. Nah, yang pecah itu adalah trombosit. Trombosit ini jika pecah akan mengeluarkan enzim apa tadi yang telah Ibu jelaskan? Ya, tromboplastin. Nah, enzim tromboplastin ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Trombin ini akan mengaktifkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menutup perlahan luka kita. Nah, ini adalah gambar jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Nah, untuk proses peredaran darahnya nanti akan Ibu tugaskan dalam makalah yang akan Ananda buat ya. Kemudian yang perlu Ananda ketahui ya, ada golongan darah. Golongan darah ini siapa yang tahu ada berapa jenis? Ya, ada 4 jenis. Silahkan sebutkan Putri. Ya, ada A, B, O, dan AB. Nah, pada 4 macam ini ada yang disebut dengan donor universal dan ada yang disebut dengan resipien universal. Donor universal ini adalah pemilik golongan darah O. Nah, kenapa disebut donor universal? Karena darah O dapat menyumbangkan darah atau dapat mentransfusikan darah ke berbagai jenis golongan darah. Sedangkan resipien universal adalah golongan darah, ya benar sekali, golongan darah hanya darah golongan AB lah yang dapat menerima seluruh jenis golongan darah. Yang selanjutnya, materi terakhir ialah gangguan yang ada pada sistem sirkulasi darah. Yang pertama ada namanya anemia. Anemia ini ialah penyakit kekurangan darah. Nah, yang kedua ialah hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit darah sukar membeku, yang mana trombosit jika pecah dia akan terus mengalirkan darah tanpa adanya pembekuan atau pembekuannya yang sukar atau sulit. Kemudian
ada yang namanya leukemia. Leukemia ini adalah suatu kondisi di mana leukosit ini terlalu banyak di dalam tubuh, yang mana akan berpengaruh pada fungsinya sebagai fagosit banyak lainnya. Nah, ini adalah tugas Ananda untuk menemukan jenis-jenis gangguan pada sistem sirkulasi darah. Oke, karena waktu pada kesempatan kali ini telah habis, maka Ibu akan menutup pertemuan kita pada siang ini. Ditutup, ada yang dapat, Ananda semuanya ada yang dapat menyimpulkan pelajaran kita dari awal sampai akhir? Ya, dipersilahkan. Ya, tadi Rizky sebutkan ya kesimpulannya. Pada tadi telah menemukan adanya komponen-komponen darah, golongan darah, pembekuan darah, dan gangguan yang ada pada sistem sirkulasi darah. Nah, sekian ya yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga Ananda tidak puas dengan pelajaran hari ini, agar Ananda terus mencari pelajaran-pelajaran yang belum Ananda dapatkan dari pelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, untuk penutup, Ibu memberi kalian tugas kelompok berupa makalah. Nanti judulnya Ibu serahkan dan dikumpulkan sebelum ujian berlangsung. Nah, bisa kan? Ya, bisa pastinya. Untuk mengakhiri, Ibu mengucapkan minta maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas respon yang baik dan semangat belajar kalian. Ibu sangat menghargainya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sekian dari Ibu tutupi pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.